Baca Buku Channel. Bab 8. Produksi program siaran. Subbab D. Sistem produksi. Sistem kerja produksi siaran televisi menggunakan metode yang disebut Standard Operational Procedure atau SOP. Meskipun ada program yang menggunakan SOP karena faktor situasional, misalnya untuk program news. Saat terjadi peristiwa post major atau kebakaran gedung, tanpa perencanaan seorang reporter dan campers menuju lokasi untuk meliput kebakaran tersebut. Namun demikian, semua proses produksi siaran televisi membutuhkan perencanaan, baik disiarkan secara langsung maupun rekaman. Secara umum, SOP produksi program televisi terbagi dalam 3 tahapan. Pertama, praproduksi, merupakan kegiatan penemuan ide dan tahap perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan mencari ide, dikembangkan menjadi konsep dengan melakukan riset, survei, membuat rundown program, membuat jadwal kerja, kalkulasi biaya, rencana lokasi, peralatan, dan kru yang terlibat. Kedua, produksi. Tahapan eksekusi program, siaran langsung atau rekaman. Dan yang terakhir adalah pasca produksi, tahapan editing program, baik offline, online, mixing, dan mastering. Dalam proses produksi dapat dilakukan dengan metode ad-lib dan blocking. Kedua metode ini digunakan dengan melihat karakter format program atau dengan melihat situasi dan kondisi pelaksanaan produksi. Pertama, ad-lib. Metode produksi ini tidak menggunakan naskah secara utuh, hanya berupa rencana-rencana, urutan acara, ataupun berupa garis besarnya saja. Misalnya, hanya pembukaan opening, materi-materi acara, dan penutupan. Tidak ada penjelasan secara detail, sehingga dalam memproduksinya dituntut untuk berimprovisasi dan kreativitas mengembangkan garis besar program acara tersebut. Sistem produksi ad-lib banyak digunakan di program non-drama. Program siaran hanya dibuat dalam bentuk rundown, tidak memiliki naskah lengkap, bermodalkan rundown urutan-urutan acara, dilakukan pengembangan kreativitas di lapangan untuk program rekaman maupun siaran langsung. Yang kedua, blocking. Metode produksi dibuat secara detail, bisa untuk seluruh aktivitas produksi maupun hanya sebagian saja. Pada program drama, hal-hal teknis seperti komposisi gambar, gerakan gambar, penempatan kamera, blocking artis, dan lainnya akan lebih terperinci sehingga saat di lapangan, seorang sutradara akan menerjemahkan naskah tersebut menjadi audiovisual. Dengan segala kemampuan artistik dan sentuhan emosi yang dimilikinya, karena sentuhan sutradara ini kadang naskah yang biasa-biasa saja akan menghasilkan drama yang luar biasa. Demikian juga sebaliknya, naskah yang bagus hasilnya biasa-biasa saja, karena sutradaranya tidak dapat menerjemahkannya dengan baik. Secara teknis, kemampuan setiap sutradara dapat dikatakan setara, tetapi dalam hal kemampuan artistik dan emosi, ini yang berbeda. Naskah yang sama, tetapi sutradaranya berbeda, akan memberikan penyajian yang berbeda, sama seperti koki. Bahan dan bumbunya sama, dengan koki yang berbeda, maka rasanya juga berbeda. Sistem produksi blocking pada program non-drama juga diberlakukan, terutama untuk program yang dapat disebut proyek besar, melibatkan banyak artis dan kru, misalnya program variety show, baik siaran, rekaman, maupun siaran langsung, mulai dari pembuatan jadwal, floor plan, operational, program rundown, dan master rundown. Proses persiapan dibuat detail, termasuk gambar-gambar yang akan diambil. Jika syuting program musik akan disiapkan yang disebut dengan call shot, yaitu urutan-urutan shot yang dipersiapkan sebelum eksekusi syuting berlangsung. Hanya saja call shot sudah jarang digunakan karena berhubungan dengan style PD.
biasanya lebih kepada improvisasi. Subbab E, kerabat kerja. Kerabat kerja atau tim kerja produksi untuk program drama, non-drama, dan informasi tidak jauh berbeda dari satu sama lain. Berbeda hanya pada beberapa posisi tertentu. Misalnya, untuk drama ada sutradara, pada non-drama disebut dengan program direktor atau PD, pengarah acara. Pada program jurnalistik, penanggung jawab program disebut dengan pimpinan redaksi. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk membedakan antara kru satu dengan kru lainnya. Bekerja dalam produksi siaran televisi adalah satu tim, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bermaksud juga untuk membedakan teknis dan non-teknis, karena sulit mendefinisikan mana yang disebut teknis dan non-teknis. Demikian juga dengan istilah staf kreatif dan non-kreatif, karena seluruh kru di dalam tim bekerja berdasarkan pada kerja kreatif. Pembagian bukan karena berdasarkan atas pekerjaan, tetapi didasarkan pada kepentingan anggaran untuk memudahkan perbandingan antara investasi antara staf kreatif dan kru teknis. Istilah staf produksi, kru produksi atau artistik dan non-artistik memiliki tugas dan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan produksi. Tugas diartikan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Dalam produksi siaran televisi, tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang maupun sekelompok orang yang wajib dilakukan agar melakukan segala sesuatu sesuai dengan jabatan tertentu. Adapun pengertian fungsi adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Fungsi menunjukkan makna dari pekerjaan yang telah dilakukan. Berikut penjelasan tugas dan fungsi kerabat kerja yang bekerja bersama produser dalam produksi program non-drama yang dikutip dari buku siaran televisi non-drama, yaitu PD, Program Director. Orang yang bertanggung jawab mengenai seluruh persiapan dan pelaksanaan produksi. PD terlibat dalam proses kreatif. Tujuannya untuk mengetahui atau memahami tujuan dari program sehingga pada saat eksekusi dapat memberikan panduan gambar memiliki konsep yang diinginkan. Kedua, ada asisten produksi. Orang yang tugasnya membantu PD dalam pelaksanaan produksi, berfungsi sebagai sekretaris dan juru bicara. Apa yang diperintahkan PD, hal itu disampaikan kepada seluruh tim. Istilah lain dari asisten produksi adalah asisten produser. Yang ketiga ada kreatif. Orang yang bertugas mencari ide, mengumpulkan fakta dan daya, lalu menuangkan dalam bentuk konsep naskah atau rundown. Kreatif sebenarnya adalah penulis naskah pada program drama maupun non-drama yang menuangkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada asisten administrasi. Orang yang bertugas mempersiapkan seluruh administrasi keuangan produksi, mengatur dan mencatat penggunaan keuangan produksi. Penata gambar. Orang yang bertanggung jawab atas pengambilan gambar untuk program televisi. Ada kategori produksi televisi. Kamera operator. Petugas yang menangani kamera saat melakukan produksi dengan multikamera. Campers. Camera person adalah orang yang bertanggung jawab memegang kamera untuk program berita. Penata suara. Orang yang mengoperasikan peralatan audio di studio maupun di luar studio. Merekam selama proses pengambilan gambar, bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pengoperasian peralatan audio. Penata cahaya. Orang yang bertugas mendesain dan menentukan pencahayaan produksi program dalam studio maupun luar studio. Penata cahaya harus pandai merekayasa media, televisi datar atau flat, menjadi suasana pencahayaan yang bermakna. Misalnya, sedih, marah, sakral, gembira, pesta, dan lainnya. Selanjutnya ada technical director. Orang yang mempersiapkan, mengawasi, dan mengatur seluruh fasilitas teknis yang diperlukan dalam produksi siaran televisi, terutama menginstalasi penggunaan switcher yang
merupakan unit kontrol dari seluruh kegiatan produksi. VTR Man, orang yang bertugas merekam menggunakan VTR video. Setiap adegan yang direkam menjadi sebuah program. Penata artistik, orang yang bertugas menata, mendesain lokasi pengambilan gambar baik di studio maupun di luar studio. Penata rias, orang yang menyiapkan bahan make up dan merias pengisi acara dengan seutuhnya. Tampilan wajah pengisi acara akan berubah sesuai dengan konsep acara yang diproduksi. Penata busana, orang yang bertugas menyediakan dan menginventaris busana atau kostum pengisi acara. Kadang, penata busana merangkap kostum desainer yang mendesainkan berbagai kostum karakter sesuai dengan tuntutan cerita. Property Man, orang yang membantu penata artistik, menyediakan, mengatur, dan menempatkan benda-benda yang diperlukan dalam set. Unit Manager, orang yang bertugas menyediakan dan melayani kebutuhan pengisi acara dan kerabat kerja, mengkoordinasikan unit-unit kerja produksi, mengurusi logistik, alat produksi, perizinan lokasi, keamanan, kebersihan, transportasi, akomodasi, serta menjalin hubungan dengan aparat pemerintahan, keamanan, dan pihak-pihak lain yang bekerja sama di lokasi syuting. Floor Director, orang yang bertanggung jawab mengkomunikasikan keinginan PD, pengarah acara atau sutradara, dari Master Control Room kepada pengisi acara dan juga kru. Editor, orang yang bertugas dan bertanggung jawab memotong gambar dan suara yang kemudian merangkai menjadi gambar-gambar tersebut agar memiliki makna. Editor juga harus dapat merekayasa suatu gambar atau suara yang tidak bagus menjadi bagus. Subbab M. Peralatan. Memproduksi program siaran televisi harus memperhitungkan format program yang diproduksi karena berhubungan dengan peralatan atau equipment yang digunakan, di antaranya jenis kamera, lighting, dan sound system. Peralatan ini juga disesuaikan dengan lokasi syuting, outdoor, indoor, dan sistem pengambilan gambarnya, apakah menggunakan multicam atau recording in segment atau single kamera. Jenis program yang berbeda, peralatan yang digunakannya pun berbeda, jumlahnya maupun jenisnya. Misalnya, peralatan program sinetron dan peliputan berita. Untuk peliputan berita mungkin cukup dengan satu kamera portable dengan hand mic, tapi untuk sinetron, selain kamera dengan kualitas yang lebih bagus, harus dilengkapi dengan seperangkat lighting. Audionya tidak menggunakan hand mic, tetapi boom mic dan clip-on, dengan tambahan mixer untuk mengkontrol audio yang direkam. Dan tentunya ada tambahan wardrobe, peralatan make up, dan genset atau sumber power listrik yang dapat memberikan daya untuk lighting, audio, dan kamera. Karena dalam syuting sinetron dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan beberapa adegan dalam satu scene. Untuk program non-drama, jika program sederhana dan dilakukan syuting outdoor, peralatan yang digunakan bisa simpel saja. Ini biasanya dibuat per paket, misalnya paket 1 hanya menggunakan kamera, lighting, dan audio standar. Paket 2 menggunakan kamera, lighting, dan audio dengan tambahan beberapa dukungan lighting dan audio. Paket 3 dengan tambahan genset dan dilengkapi dengan make up dan wardrobe. Serta paket akan melibatkan lebih banyak tim yang berbeda. Paket 3 jelas lebih besar dibandingkan paket 1. Semakin banyak peralatan yang digunakan akan melibatkan lebih banyak kru. Pada awal tahun 1990-an di Indosiar, pertama kali berdirinya untuk program non-drama. Saat itu melakukan booking peralatan dan kru akan dilihat dari tingkat kepentingan program. Jika hanya membutuhkan wawancara atau testimoni, cukup dengan kru dan peralatan yang disebut dengan EFP1. Kesulitannya lebih, dibutuhkan peralatan yang lebih lengkap dengan tambahan peralatan yang disebut dengan EFP2.
Kemudian dengan program yang lebih rumit harus membuat adegan misalnya reality show, maka diperlukan kru dengan peralatan yang lebih banyak yang disebut dengan EFP3. Program yang membutuhkan peralatan dan kru yang banyak adalah program format konser musik yang disiarkan langsung dalam satu venue outdoor. Peralatan teknologi yang digunakan cukup kompleks, lighting dengan kapasitas 1500 watt, sound system 1000 watt, beberapa kamera stage dan FOH, front of house. Kebutuhan peralatan dan kru yang terlibat dalam program konser musik ini sangat berbeda dengan pengambilan gambar untuk program talk show atau program drama pada lokasi outdoor, sehingga umumnya beberapa peralatan atau teknologi yang digunakan dalam produksi siaran televisi adalah sebagai berikut. Kamera. Ada 3 jenis kamera yang digunakan dalam produksi program siaran televisi. Kamera ENG, Electronic News Gathering. Kamera ini biasanya digunakan untuk liputan atau outdoor. Kamera EFP, Electronic Field Production, digunakan untuk produksi indoor maupun outdoor. Dan kamera studio atau kamera pedestal yang digunakan di studio. Saat ini juga populer penggunaan kamera digital single lens reflex atau DSLR. Kamera yang mulanya untuk fotografi sekarang dapat digunakan untuk produksi program televisi. Demikian juga penggunaan drone kamera, yaitu pesawat mini yang dilengkapi dengan kamera untuk mendapatkan gambar dari ketinggian. Selanjutnya ada OB van, Outside Broadcasting Van, kendaraan khusus yang memuat alat-alat produksi untuk siaran peliputan program televisi, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. OB van ini ada juga yang disebut dengan OB van mini, ukurannya lebih kecil dari OB van yang besar. Untuk ukuran yang kecil ini digunakan untuk peliputan berita. CCU, Camera Control Unit, alat yang digunakan untuk mengontrol iris, detail, color, dan white balance kamera pada syuting multikamera, terutama untuk kualitas gambar di dalam studio maupun di luar studio. Ultimate 3D Virtual, alat yang digunakan untuk menyelasaskan gambar yang diambil dari kamera set virtual yang sudah dibuat sehingga akan terlihat seolah-olah pengisi acara dan segala properti dari program tampak menyatu dengan gambar virtual set yang terdapat di latar belakang. Ultimate ini khusus digunakan untuk studio yang menggunakan virtual set dengan chroma key, vision mixer, atau video switcher. Alat yang dipakai untuk melakukan pemotongan gambar atau menghubungkan gambar atau memadukan gambar pada saat syuting multikamera dengan sistem live on tape yang sedang berlangsung, dengan memadukan gambar yang siap untuk ditayangkan. Selanjutnya ada VTR, alat perekam gambar yang digunakan pada saat pelaksanaan syuting atau pada saat proses editing. VTR ini memiliki jenis berbagai macam, yaitu VTR Betacam, Mini DV, dan Memory Card. Mungkin saja di masa yang akan datang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, akan ada lagi jenis teknologi yang digunakan untuk merekam data audio video. Kadang untuk menyimpan data yang lebih banyak pada saat syuting. Seperti contohnya external hard disk. Wavefront, alat yang digunakan untuk mengukur kualitas video yang dihasilkan oleh kamera dan gambar video. Wavefront juga digunakan untuk mengukur kualitas audio, kualitas gambar, dan audio wavefront menampilkan grafik yang menjadi acuan untuk menentukan kualitas video atau audio yang diinginkan. Headset communication, alat komunikasi antar kru yang terlibat dalam sebuah produksi program televisi multikamera dan terdiri dari mikrofon dan headphone yang diintegrasikan langsung ke kamera. Komputer grafik, alat komputer yang digunakan untuk membentuk teks huruf tulisan berupa telop
yang muncul pada layar untuk menjelaskan pada subjek yang ada di layar, misalnya nama, jabatan, lokasi, dan lainnya. Alat ini juga disebut sebagai karakter generator. Audio system. Peralatan yang digunakan untuk mengatur sound system biasanya terdiri dari audio mixer, mikrofon, music player, speaker monitor, equalizer, amplifier, audio limiter atau kompresor, dan noise gate. Selanjutnya ada genset. Generator yang digunakan untuk menyediakan tenaga listrik ketika unit pelaksana produksi berada di lokasi, atau tambahan tenaga listrik di studio. Genset digunakan saat syuting baik yang menggunakan multikamera maupun single kamera. Genset ini dapat digunakan untuk kamera, lighting, audio, serta keperluan lainnya. Untuk siaran langsung misalnya konser musik sebaiknya menyediakan lebih dari satu genset, meskipun yang digunakan hanya satu genset. Tujuannya adalah backup jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lighting. Macam-macam jenis lampu yang digunakan untuk syuting, fungsinya dan kegunaannya sebagai basic light dan efek light. Jenis lighting diantaranya follow spot, Parsitictor, Fresnel, Kinoflow, Blonde, Redhead, HMI, Floor Light, dan lainnya. Adapun efek light adalah komponen tata cahaya yang digunakan untuk efek. Terdiri dari dua jenis, yaitu scanner dan moving light. Penggunaan lighting dalam proses produksi program siaran untuk menciptakan karakteristik dari objek. Penggunaan lighting dalam produksi program siaran untuk menciptakan karakteristik dari objek yang tepat dan baik, atau untuk memberikan tekanan-tekanan tertentu, maupun secara umum penataan cahaya untuk kemampuan pandang, kecerahan, dan membuat efek dekorasi. Fasilitas editing. Komputer editing linier adalah sistem editing teknologi analog dari kaset ke kaset menggunakan video tape recorder, video mixer, audio mixer, dan karakter generator. Editing non-linear adalah editing digital menggunakan komputer. Sebagai media kerjanya, materi didapat dari kaset tape diubah menjadi data digital yang dimasukkan ke dalam software komputer. Jenis software editing diantaranya Matrox, Premiere, Velocity, dan Avid Machine. Subbab G. Rekaman dan siaran langsung. Produksi program siaran dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem live dan sistem rekaman. Dimaksud siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan dengan peristiwanya. Adapun siaran rekaman adalah program siaran yang ditayangkan pada waktu berbeda dengan peristiwanya. Siaran langsung atau rekaman bagi kru keduanya memiliki kelebihan masing-masing jika dilihat dari efisiensi pekerjaan. Untuk program sederhana misalnya talk show lebih efisien dilakukan dengan cara siaran langsung karena setelah tayang tidak perlu melakukan proses editing. Meskipun sebenarnya sistem rekaman bisa dilaksanakan dengan sistem live taping, tetapi rekaman selalu saja ada kekurangannya yang butuh kesempurnaan. Apalagi jika yang mengerjakan program tersebut adalah individu-individu skeptis yang tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan. Selalu saja menyempurnakan program tersebut walaupun sebenarnya sudah bagus. Pertama ada rekaman atau taping. Dalam pelaksanaan produksi outdoor maupun indoor, beberapa teknik rekaman dapat digunakan. Pemilihan teknik perekaman ini dapat dilakukan oleh produser dengan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan kemampuan biaya yang tersedia. Kualitas produksi dari teknik perekaman yang berbeda dengan hasilnya akan tidak jauh berbeda. Hanya yang dapat terjadi adalah durasi produksi yang berbeda dan kendala-kendala teknik yang ditemukan. Namun dengan kreativitas kru semuanya dapat diatasi. Berikut penjelasan teknik rekaman gambar. Live on tape. Produksi program yang rekamannya secara utuh
dengan konsep siaran langsung menggunakan multikamera, direkam terus-menerus menggunakan VTR melalui Vision Mixer. Hasil rekaman selanjutnya diedit sebelum disiarkan. Live on tape disebut juga dengan istilah MCR, multikamera remote. Selanjutnya ada multikamera recording. Produksi rekaman program menggunakan multikamera pada satu adegan. Setiap kamera merekam sendiri-sendiri adegan tersebut dengan komposisi dan ukuran gambar yang berbeda pula. Hasil rekaman ini akan dipadu-padankan dalam proses editing sebelum disiarkan. Recording in segment. Rekaman ini menggunakan satu atau lebih kamera sesuai dengan background script. Pada perbagian diambil dari beberapa angle dan komposisi kamera. Istilah lain dari recording in segment yaitu EFP, Electronic Film Production. Biasa digunakan untuk program dokumenter atau hiburan. Teknik ini ada yang menyebutnya dengan film style. Single kamera. Rekaman dengan satu kamera, hasil gambar diedit dan disusun untuk menjelaskan makna dan informasi sesuai dengan kebutuhan program. Single kamera disebut juga dengan ENG, Electronic News Gathering, biasanya digunakan untuk program berita. Menggunakan kamera VCR portable dengan mikrofon. Produksi sistem rekaman program reguler di mana setting format program setiap episode sama. Misalnya, program kuis atau games. Dalam sehari dapat diproduksi sebanyak 4 episode, bahkan bisa lebih. Misalnya on kamera mulai pukul 10 hingga 12. Memproduksi satu episode, pukul 13 hingga 15 sudah selesai 2 episode. Setiap 2 jam satu episode dengan perhitungan pukul 22 sudah memproduksi 4 episode. Jika dilakukan hingga pukul 24.00 bisa mendapatkan lebih 5 episode. Sistem rekaman dilakukan untuk menekan biaya produksi, biasanya dilakukan dengan sistem borongan, yaitu produksi program dalam satu waktu untuk mendapatkan beberapa episode, tanpa mengurangi kualitas dan estetika program. Dengan perhitungan rental studio dan peralatan syuting serta kru, bisa memproduksi 4 episode atau lebih dalam sehari. Secara umum, live ataupun rekaman lebih aman menggunakan studio dibanding outdoor. Studio dibangun memang untuk kebutuhan syuting sehingga aman dari gangguan alam dan gangguan lainnya. Berikut penjelasan teknik produksi program televisi. Produksi dalam studio, indoor shooting. Seluruh kegiatan produksi dilakukan di dalam studio, sistem produksi rekaman maupun disiarkan secara langsung. Produksi program secara rekaman umumnya melalui proses editing sebelum disiarkan. Hal ini dilakukan untuk mengatur durasi setiap segmen, disesuaikan dengan real time yang tersedia setelah diperhitungkan dengan commercial breaks untuk iklan. Produksi luar studio, outdoor shooting. Program yang dilakukan di luar studio maksudnya tidak menggunakan studio, tetapi dilakukan di alam terbuka. Di antaranya lapangan, stadion, ataupun halaman parkir pusat-pusat perbelanjaan dan lainnya. Pelaksanaan produksi luar studio sama dengan produksi indoor, dapat dilakukan secara langsung maupun rekaman, menggunakan multikamera maupun single kamera. Produksi gabungan. Produksi gabungan adalah produksi yang menggabungkan studio dan outdoor. Penggabungan lokasi ini juga dapat dilakukan secara langsung maupun rekaman. Format program ini biasanya format informasi. Sering melakukan sistem produksi gabungan. Presenter di studio menghubungi reporter yang berada di luar studio untuk melaporkan liputannya secara stand up dari lokasi atau tempat kejadian perkara. Produksi gabungan yang sering digunakan pada format program magazine, di mana host program berada di studio, kemudian mengantar hasil liputan-liputan yang diproduksi secara outdoor, yang sudah melalui proses editing. Hasil rekaman host di studio dan rekaman liputan digabungkan di editing menjadi satu dalam program yang utuh. Siaran langsung.
Siaran langsung banyak disukai oleh para broadcaster, khususnya broadcaster televisi, karena jika terjadi kesalahan tidak ada yang bisa diulang lagi. Para broadcaster sebelum siaran langsung sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghindari kesalahan. Larry King, penyiar CNN, mengatakan jika salah bicara sulit untuk kembali ke jalurnya. Mungkin itulah mengapa saya lebih menyukai siaran langsung. Rasanya berbeda dengan merekam dahulu, kira-kira sama dengan Al Pacino tentang perbedaan teater dan film. Saat bermain dalam sebuah film, ia akan dapat mengambil gambar selama 8 kali. Sutradara akan mengambil adegan yang baik dari 8 adegan tersebut. Tetapi Al Pacino bermain di Broadway, ia tidak boleh melakukan kesalahan. Siaran langsung dapat dilakukan dari dalam studio dan luar studio. Siaran dari lingkungan stasiun televisi lebih mudah pelaksanaannya dibanding siaran langsung di luar studio untuk urusan satelit. Karena sistem jaringan terhubung dengan master control on air melalui kabel koaksial, pengiriman sinyal video dan juga fiber optik. Studio dan master control sinyal jaringannya sifatnya bolak-balik. Materi program bisa dari studio lalu dikirim ke master control, tetapi juga bisa sebaliknya, dari master control ke studio. Ada beberapa program diterima di luar studio secara langsung, kemudian dikirimkan ke studio sebelum ditayangkan. Misalnya, pertandingan sepak bola yang diterima dari luar dikirim ke studio, di mana ada host dan komentator yang akan mengantar dan mengomentari pertandingan tersebut yang diterima dari luar. Siaran dari luar studio dikirimkan dahulu ke studio, kemudian kembali lagi ke master control room, lalu disiarkan secara langsung. Untuk siaran langsung dari luar studio ada 2 cara yang digunakan, yaitu dengan satelit dan microwave. Siaran langsung dengan menggunakan satelit dan microwave ada beberapa alasannya. Satelit. Siaran langsung yang digunakan karena lokasi penyiaran atau venue sulit atau banyak penghalang seperti gedung bertingkat dan lainnya. Untuk terhubung dengan master control room, stasiun penyiaran atau lokasi kegiatan program jauh dari pusat penyiaran stasiun televisi, misalnya luar kota atau dalam wilayah lainnya. Microwave. Wilayah penyiaran bebas pandang atau teknik telekomunikasi, disebut dengan line of sight atau loss. Lokasi penyiaran dengan master control room tidak terlalu jauh dan juga dapat menghemat biaya karena lebih murah dibandingkan menggunakan satelit. Siaran langsung menggunakan satelit biaya sewa transpondernya mahal dengan menggunakan penghitungan per menit dan kemungkinan adanya gangguan alam. Teknologi yang digunakan untuk siaran langsung, mobil SNG, dan base SNG menggunakan portable flyway. Jika menggunakan microwave, jangkauannya terbatas dan harus bebas pandang. Jika ada halangan harus menggunakan titik penghubung dengan jarak tidak lebih besar 60 km. 3. Pasca produksi. Pasca produksi atau post production. Tahapan terakhir dari produksi program siaran. Pada tahap ini, rekaman-rekaman materi syuting yang didapatkan dari lokasi akan dilakukan proses editing. Tujuan dari editing untuk menyempurnakan materi-materi program agar dapat memiliki makna dan menyesuaikan dengan durasi untuk slot time on air yang tersedia. Pengertian editing adalah penyuntingan, pemotongan, penyambungan, merangkai, memotong gambar secara runtut dan utuh dari bagian-bagian dari hasil rekaman gambar dan suara. Untuk produksi program dengan sistem live on tape, editing lebih mudah dilakukan karena kombinasi visual dan audionya sudah menyatu. Hanya membagikan durasi setiap segmen dan menambah sisipan atau insert gambar yang diperlukan untuk dinamisasi tampilan program. Untuk sistem multikamera recording in segment, dan single kamera, proses editing membutuhkan waktu dan teknik khusus karena harus menyatukan visual dan audio yang terpisah menjadi satu kesatuan agar memiliki alur cerita yang bermakna. Editing harus memperhatikan unsur gerak atau edit by action, berdasarkan kata, edit by word, dan edit berdasarkan irama,
edit by rhythm. Kemudian unsur menjadi perhatian, kesatuan, perhatian dalam proses, dan kesatuan dalam proses editing. Ada dua teknik yang digunakan untuk editing linear dan non-linear. Editing linear adalah sistem editing teknologi analog dari kaset ke kaset menggunakan video tape recorder atau VTR, video mixer, audio mixer, dan karakter generator. Editing linear dilakukan dengan menggunakan mesin pemutar kaset. Satu mesin berfungsi sebagai pemutar player dan satu lagi sebagai perekam atau recorder. Seringkali dalam proses editing diperlukan gambar lain, namun gambar tersebut tersimpan pada pita kaset lain. Maka diperlukan tambahan satu mesin pemutar kedua tanpa mengeluarkan pita kaset pertama yang ada dalam mesin pemutar pertama. Proses editing ini disebut dengan istilah sistem apiral. Editing non-linear adalah editing digital menggunakan komputer sebagai media kerjanya. Materi didapat dari kaset tape diubah menjadi data ke software komputer. Jenis software editing diantaranya Matrox, Premiere Pro, Velocity atau Avid Machine, dan Final Cut Pro. Ada dua jenis teknik editing yang digunakan untuk proses editing program siaran. Pertama, continuity editing, menghubungkan gambar yang satu dengan gambar lainnya. Menghubungkan adegan satu dengan adegan lainnya, sehingga tampak tersusun cerita yang diinginkan. Continuity editing dipakai pada program drama dan produksi film. Yang kedua ada compilation editing, editing yang tidak terkait pada kontinuitas gambar. Gambar disusun berdasarkan skrip atau narasi. Gambar mengikuti naskah sebagai pelengkap keterangan narasi. Compilation editing digunakan untuk program dokumenter, straight news, dan format lainnya. Kedua jenis editing ini harus tetap memperhatikan. Menurut Indra Jaya menjelaskan, yang pertama ada aspek reasonable. Hasil editing harus masuk akal dalam menyambung gambar yang satu dengan lainnya dengan mengikuti alur cerita. Hanya dengan melihat gambar tanpa menjelaskan sudah dapat dimengerti alur yang disampaikan. Yang kedua adalah aspek atraktif. Gambar-gambar yang diedit memiliki kesatuan informasi, motivasi, ekspresi, dengan pemilihan angle dan komposisi shoot yang benar dan baik akan memberikan hasil editing yang indah dan enak ditonton.